Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Mahdi Wijaya dengan NIM 193031017 pendidikan kimia. Nah, di sini saya akan membawakan mengenai ujian akhir semester dengan mata kuliah praktikum biokimia. Nah, untuk soal yang pertama yaitu data suatu hasil percobaan aktivitas enzim sebagai berikut. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu A, dengan menggunakan grafik tentukan apakah mekanisme enzim tersebut mengikuti mekanisme kinetika Michaelis-Menten. Nah, melihat dari grafik dapat disimpulkan bahwa mekanisme enzim tersebut mengikuti mekanisme kinetik Michaelis-Menten. Hal ini dikarenakan pada mekanisme tersebut laju reaksi enzimatik meningkat seiring meningkatnya konsentrasi substrat. Nah, jawaban untuk pertanyaan yang B yaitu estimasi nilai Km dan Vmax, yang mana nilai Vmax yaitu 0,93711 dan nilai Km yaitu 0,748. Pertanyaan kedua, sampel A ditambahkan dengan HCl 6 molar, kemudian dianalisis kandungan asam aminonya. Data percobaan menunjukkan hasil sebagai berikut. Yang mana tentukan jenis asam amino yang mungkin terdapat pada sampel A di atas dan berikan alasan untuk memperkuat argumentasi Anda. Yang mana untuk uji yang pertama yaitu melon, perubahan warna yang terjadi yaitu merah, jenis asam amino yang ada yaitu tirosin dengan rasional karena terjadi reaksi antara HgNO3 dalam asam nitrat dengan sedikit asam nitrit. Kemudian uji yang kedua santoprotein, yang mana perubahan warnanya kuning yaitu asam amino yang ada yaitu tirosin, triptofan, fenilalanin, yang mana karena adanya penidihan dalam asam nitrat. Uji yang ketiga yaitu Hopkins-Kuhl, perubahan warnanya adalah ungu, yang mana jenis asam amino yang terdapat adalah triptofan dikarenakan terjadi reaksi pada asam glikosilat dalam H2SO4 pekat. Yang keempat yaitu Sakaguchi, yang mana perubahan warnanya tidak berwarna, yang mana jenis asam amino yang ada itu arginin dengan alasan karena terjadi reaksi antara alpha nafton dan natrium hipoklorit. Uji yang kelima yaitu nitropurusida itu tidak berwarna, jenis asam aminonya cysteine, yang mana dengan alasan karena terjadi reaksi pada Na-nitropurusida dalam NH3 encer. Yang selanjutnya itu Pauli dengan perubahan warna merah, jenis asam aminonya adalah histidin dan tirosin karena terjadi reaksi pada asam sulfinilat terdiasotasi dalam larutan basah. Reaksi Folin Chiao-Celteu yaitu perubahan warnanya biru dengan jenis asam amino yang ada yaitu tirosin karena alasannya terjadi reaksi pada asam fosfomolibdat. Nah, selanjutnya pertanyaan ketiga, apabila suatu sampel asam amino tunggal ditambahkan dengan bereaksi nihidrin, selanjutnya dipanaskan maka akan terbentuk kompleks berwarna. Asam amino dapat ditentukan secara kuantitatif dengan bereaksi tersebut. Jelaskan mengapa bereaksi nihidrin ini dapat menentukan asam amino secara kuantitatif. Jelaskan keseluruhan reaksi yang terjadi di antara asam amino dengan nihidrin. Jawaban, apabila nihidrin, trikotohidrin atau hidrat dipanaskan bersama asam amino, maka akan terbentuk kompleks berwarna. Asam amino dapat ditentukan secara kuantitatif dengan jalan mengamati intensitas warna yang terbentuk sebanding dengan konsentrasi asam amino tersebut. Pada reaksi ini, dilepaskan CO2 dan NH3 sehingga asam amino dapat ditentukan secara kuantitatif dengan mengukur jumlah CO2 atau NH3 yang dilepas. Prolin dan hidroksin prolin menghasilkan kompleks yang berbeda warnanya dengan asam amino lainnya. Kompleks warna yang terbentuk mengandung 2 molekul nihidrin yang bereaksi dengan amonia yang dilepaskan pada oksidasi asam amino. Keseluruhan reaksi asam amino dengan nihidrin adalah sebagai berikut. A yaitu dekarboksilasi oksidatif dari asam amino dan produksi nihidrin terreduksi amonia dan karbon dioksida. Yang B yaitu reaksi nihidrin terreduksi dengan molekul nihidrin lainnya. Selanjutnya itu tuliskan tujuan percobaan transaminase dan tuliskan persamaan reaksi transaminase piruvat dan apa itu arti dari kalau transaminase tinggi dalam darah manusia. Percobaan transaminase bertujuan untuk mengumpulkan semua nitrogen dari asam amino dalam bentuk satu-satunya senyawa yaitu glutamat. Reaksi transaminase piruvat sebagai berikut. Apabila transaminase tinggi dalam daerah manusia berarti tubuh akan mengalami nekrosis atau hancur, yang mana enzim transaminase akan terlepas dan masuk ke dalam peredaran darah sehingga dadarnya di dalam suatu meningkat. Yang kelima, jelaskan cara untuk menentukan kemurnian DNA sepercobaan ini. Mengapa pada isolasi DNA darah, sel darah merah harus dilisiskan? Jawabannya adalah
Kemudian DNA ditentukan dengan menggunakan spektrofotometri, yakni dengan mengukur DNA murni hasil isolasi pada panjang gelombang 260 nanometer, yang mana DNA menyerap cahaya paling kuat pada panjang gelombang tersebut. Pada isolasi DNA darah, sel darah merah harus dilisiskan agar dapat dipisahkan dari sel darah putih. Untuk menghitung jumlah total leukosit atau sel darah putih yang terdapat di dalam darah, sel-sel darah merah harus dilisiskan terlebih dahulu. Pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskan dan sebutkan langkah-langkah yang dilakukan untuk membuat larutan A H2SO4 0,5 molar dan larutan stok dari larutan stok H2SO4 98% dengan massa jenis 98 yaitu Mr sama dengan 32, NaOH 2 molar dengan dari kristal NaOH Mr Na23 U16H sama dengan 1. Jawab langkah-langkah yang membuat larutan, yaitu pertama, membuat 100 ml H2SO4 0,5 molar dari larutan stok H2SO4 98%, yaitu menghitung dari stok murni yang harus diambil untuk membuat H2SO4 0,5 molar, yaitu didapat bahwa volume yang diperlukan adalah 2,73 ml. Yang kedua, siapkan gelas beker 100 ml, PTT gelas ukur 5 ml, dan labu ukur 100 ml. Kemudian tuangkan asam sulfat pekat dari stok murni ke dalam gelas ukur, kemudian diukur sebanyak 2,73 ml menggunakan gelas ukur 5 ml dan dibantuan pipet tetes. Dimasukkan aquades dan labu ukur sedikit demi sedikit, lalu masukkan asam sulfat yang terdiukur dengan aquades. Ditambahkan aquades gelas ukur hingga tanda batas, kemudian dilarutkan hingga homogen. Jika terdapat asam sulfat murni dalam gelas beker, letakkan wadah kaca lain dan simpan di ruang asam setelah diberi label. Untuk langkah pembuatan 100 ml NaOH 2 molar yaitu dari stok murni NaOH kristal, yang mana menghitung massa NaOH yang harus diambil, yaitu didapatkan sebanyak 8 gram NaOH dari stok murni. Kemudian siapkan kaca loji, gelas beker, labu ukur, pipet tetes, neraca analitik. Kemudian kaca loji dilakukan neraca analitik, kemudian dikalibrasi sebanyak 8 gram NaOH ditimbang. Kemudian sebanyak 50 ml aquades ditambahkan, kemudian gelas beker, kemudian diaduk sehingga larut. Kemudian dimasukkan ke dalam NaOH labu ukur dan masukkan aquades hingga tanda batas, kemudian dikocok homogen. Jika larutan berkurang, tambahkan aquades hingga tanda batas, kocok kembali agar homogen. Pertanyaan selanjutnya yaitu dalam percobaan tritasi formal asam amino sebutkan A fungsi bahan berikut: A larutan gelatin dan B larutan formaldehid 40%. C mengapa harus ditambahkan basa, asam dan fenalfetalin pada formalin sampai merah muda? Jawabannya adalah fungsi-fungsi bahan-bahan sebagai berikut. Larutan gelatin berfungsi sebagai reagen dalam percobaan. Larutan formaldehida 40% berfungsi sebagai pereaksi gugus amino yang tidak bermuatan, sehingga gugus amonium dapat membuffer pada pH rendah dan dapat dititrasi menggunakan satu indikator. Penambahan basa sampai warnanya berubah menjadi merah bertujuan untuk menetralkan gugus-gugus karboksilat yang terdapat pada asam amino yang setara dengan banyaknya protein atau semacam kalibrasi untuk mengetahui ada atau tidaknya asam amino. Selanjutnya itu memberikan penjelasan dan contoh peristiwa salting in dan salting out. Salting in merupakan peristiwa adanya zat larut yang menyebabkan kelarutan zat utama dalam pelarut menjadi lebih besar, dan salting out merupakan peristiwa adanya zat terlarut yang memiliki kelarutan lebih besar dibandingkan dengan zat utama sehingga terbentuknya endapan. Contoh peristiwa salting in dan salting out dapat dilihat pada pemurnian enzim papanin dengan penambahan garam amonium sulfat. Pada pemurnian enzim papanin, konsentrasi garam amonium sulfat yang ditambahkan dan mempengaruhi kelarutan protein, yang mana pada konsentrasi rendah ion-ion garam akan mengelilingi molekul protein dan mencegah bersatunya molekul-molekul ini sehingga protein melarut. Peristiwa ini disebut salting in. Pada konsentrasi tinggi, terjadi peningkatan muatan listrik di sekitar protein yang akan menarik mantel air dari koloid protein. Interaksi hidrofobik di antara semua molekul protein pada suasana ionik tinggi dapat menurunkan kelarutan protein. Salting out dengan garam amonium sulfat dapat digunakan untuk memisahkan protein dari komponen larutan lainnya. Dilakukan dengan pengumpulan dengan salting out pada suhu rendah yaitu 40 derajat Celcius, sehingga enzim yang telah menggumpal dipisahkan dari supernatan dengan menggunakan centrifuge. Biuret adalah senyawa dengan dua ikatan peptida yang terbentuk pada pemanasan dua molekul urea. Ion Cu2+ dari reaksi biuret dalam suasana basa akan bereaksi dengan polipeptida atau ikatan peptida yang menyusun protein menggunakan senyawa kompleks berwarna ungu atau violet. Reaksi positif ditandai dengan terbentuknya warna ungu. Jelaskan dengan mekanisme reaksi mengapa warna ungu tersebut terjadi.
Untuk gambar dari mekanismenya dapat dilihat pada slide, yaitu mekanisme reaksi uji Biuret. Reaksi positif ditandai dengan terbentuknya warna ungu. Hal ini terjadi dikarenakan suatu peptida yang mempunyai dua buah ikatan peptida atau lebih dapat bereaksi dengan ion Cu2+ dalam suasana basah. Yang mana semakin banyak ikatan peptida, maka semakin pekat warna ungu yang terbentuk. Yang C yaitu isolasi DNA dan RNA. Apakah dapat dilakukan bersama-sama? Isolasi DNA dan RNA tidak dapat dilakukan secara bersama-sama. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan tahap pemisahan DNA dan RNA, yang mana DNA terlebih dahulu dipisahkan daripada sampel, di mana RNA terlebih dahulu dipisahkan dari DNA. Setelah keduanya melalui tahap tersebut, barulah dilanjutkan ke tahap isolasi. Yang D, vitamin C terkandung dalam buah. Jelaskan kandungan vitamin yang paling banyak AA pada buah matang atau buah masak. Kandungan vitamin yang paling banyak terkandung pada buah matang atau buah masak adalah vitamin C. Seperti contohnya pada buah nanas, yang mana buah nanas yang matang lebih tinggi mengandung vitamin C daripada buah nanas yang mentah. Selanjutnya, asam amino mempunyai kurva tetrasik yang khas. Seperti ditunjukkan pada gambar di bawah, kurva tetrasik menunjukkan adanya dua keadaan yang berbeda. Jelaskan makna gambar tersebut, apa hubungan T titrasi formal asam amino dengan gambar tersebut, dan coba percobaan titrasi formal asam menggunakan larutan gelatin dan NaOH. Sebutkan fungsi larutan tersebut dalam percobaan. Yang A, kurva tersebut memperlihatkan bahwa pada pH rendah, asam amino berada dalam bentuk ion amonium tersubstitusi pada pH tinggi. Alanin hadir sebagai ion karboksila tersubstitusi pada pH pertengahan, yaitu 6,02. Asam amino berada sebagai ion dipolar. Jadi secara umum, asam amino dengan satu gugus amino dan satu gugus karboksila tidak ada gugus asam dan basa lainnya di dalam strukturnya. Memiliki dua nilai pKa di antara 2-3 untuk proton yang dilepas dari gugus karboksil, dan di sekitar 9-10 untuk proton yang dilepas dari ion amonium, serta memiliki titik isoelektrik di antara kedua nilai pKa, yaitu sekitar pH 6. Yang B, selama hidrolisis suatu protein, sejumlah gugus karboksil dan gugus amino bertambah terus. Penentuan secara kuantitatif salah satu gugus akan dapat memberikan indikasi untuk mengetahui derajat hidrolisis dari suatu protein. Menurut teori Switer-ion, kalau suatu asam amino dalam larutan dititrasi dengan basa, berarti ion hidrogen dari gugus amonium yang dititrasi. Gugus amonium dari asam amino bersifat buffer pada daerah pH tinggi di atas pH 11, sehingga tidak mungkin dititrasi pada titik akhir. Hal yang sama juga terjadi pada gugus karboksil yang bersifat buffer pada pH rendah, sehingga tidak dapat atau tidak mungkin jika dititrasi dengan basa. Yang C, fungsi larutan gelatin dan NaOH pada percobaan titrasi formal asam amino, yaitu larutan gelatin berfungsi sebagai reagen dalam percobaan dan larutan NaOH berfungsi sebagai larutan yang membasahkan larutan gelatin. Yaitu percobaan kromatografi kertas adalah salah satu contoh pemisahan asam amino. Jelaskan dan berikan contoh konsep-konsep atau masalah berikut. Fase diam dan fase bergerak. Fase diam merupakan padatan atau cairan yang terikat permukaan padatan kertas atau suatu absorben, sedangkan fase gerak yaitu dapat berupa cairan yang disebut dengan eleun atau pelarut atau gas pembawa inert. Komponen yang dapat dipisahkan harus larut dalam fase gerak dan harus mempunyai kemampuan untuk berinteraksi dengan fase diam dengan cara melarutkan di dalamnya terabsorpsi atau bereaksi secara kimia. Dalam kromatografi kertas, fase diam berupa air, sedangkan fase gerak berupa pelarut organik nonpolar. Contohnya pada percobaan identifikasi kandungan asam amino pada sampel menggunakan teknik kromatografi kertas, yang mana pada percobaan tersebut menggunakan eleun campuran N-butanol. Ketika campuran N-butanol ini dibuat dengan mencampurkan aqueous, terlihat hanya bercampur sebagian, dan setelah didiamkan terlihat adanya dua lapisan. Dalam hal ini, N-butanol sebagai pelarut nonpolar bertindak sebagai fase gerak, dan aqueous pelarut polar bertindak sebagai fase diam. Aqueous sebagai fase diam umumnya terserap pada pori-pori kertas, oleh karena itu fase diam bersifat polar. Yang B yaitu tiap tetes harus dikeringkan terlebih dahulu dengan diangin-anginkan sebelum tetesan berikut ditotolkan. Besar noda hendaknya jangan melebihi 0,4 cm. Kertas dijaga bersih dan setidaknya tidak bersentuhan oleh jari. Mengapa tidak boleh bersentuhan jari? Kertas dijaga agar bersih, sedapnya tidak bersentuh oleh jari. Apabila terjadi kontak langsung antara jari dengan kertas kromatografi, maka kemungkinan dapat mengganggu proses kromatografi. Hal ini dikarenakan tangan berseringkali dalam keadaan lembab karena mengeluarkan keringat sebagai hasil pengolahan dari tubuh.
yang mana keringat ini mengandung minyak dan urea yang merupakan zat organik, sehingga komunitas senyawa organik tersebut akan terikut berimigrasi sebagai fase nonpolar atau fase gerak. Hal ini nantinya akan mempengaruhi proses dan hasil dari kromatografi. Yang C, ruang kromatografi diharapkan telah jenuh dan oleh uap Eluin. Kemudian kertas tersebut digadukan dalam ruang kromatografi dan celupkan tepi bawah kertas kromatografi Eluin. Usahakan jangan sampai totalan asam amino standar sampel terendam oleh Eluin. Mengapa ruang kromatografi harus jenuh dan mengapa totalan standar dan sampel tidak boleh terendam oleh Eluin? Jawaban, ruang kromatografi harus jenuh bertujuan untuk persiapkan kondisi agar kromatografi berjalan dengan lebih cepat. Hal ini karena ketika udara dalam kromatografi jenuh, begitu pula dengan kertasnya, maka ketika elusi sampel dimulai, Eluin tersebut akan fokus bekerja untuk mengelusi komponen sampel. Yang D, mengapa dalam percobaan kromatografi kertas standar asam amino sangat mutlak diperlukan? Jawab, percobaan kromatografi kertas secara standar asam amino sangat mutlak diperlukan dalam tujuan agar dapat mempermudah dalam mengidentifikasi senyawa asam amino yang terdapat pada sampel. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan untuk presentasi ujian akhir semester pada mata kuliah Praktikum Biokimia. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri dengan Parama Sandi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.